bukan berasal dari PP4 itu terkait dengan apa ya? Tidak tahu sudah. Dia terkait dengan kegiatan tanggal 26 Desember 2018. Ini dikatakan delapan undang narasumber dari penasehat dan pakar dan ahli dari KP dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan PP4. Ini terkait dengan apa ya? Yang sepengetahuan saksi-saksi. Tidak tahu juga. Tidak tahu juga. Apakah ini terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan oleh para penggugat? Tidak tahu, nggak ada sampai hari ini kan tidak ada dari penggugat kegiatan yang di wilayah calon ya, di NTB ya, bukan saya nggak tahu. Oke. Nah, apakah ada sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh Pengurus Pusat apabila tidak dilakukan kontrol dan juga kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam surat-surat seperti itu? Persepsi saya tentunya kalau tidak dijalankan kompromi jangan persepsi itu. Pemahaman saya tentang surat itu Pak. Ya. Pemahaman saya tentang surat itu, jika tidak dilakukan kompromi oleh pengurus wilayah dalam tengah waktu 3 bulan sejak kongres itu, maka kompromi akan dilaksanakan oleh pengurus pusat. Itu intinya. Itu pemahaman saya soal surat itu. Oke. Begitu juga kepada saksi 2. Apakah saudara saksi 2 itu sudah menjalankan konferensi sampai saat ini? Belum. Kenapa belum menjalankan konferensi saksi 2? Karena setelah kongres ya ada wacana untuk konferensi ya, tapi konferensi ini kan harus ada respons dari anggota-anggota Pemda ya. Terus ada pro dan kontra di antara Pemda. Kemudian berjalannya waktu ada sengketa ya. Terus mengkristal pendapat bahwa kita menunggu sampai ada titik penyelesaian dalam sengketa ini kalau kita konservatif. Itu pendapat teman-teman anggota yang sampaikan kita. Jadi ini pendapat sehingga tertundanya konservatif. Dan saudara saksi 2, apakah saudara saksi 2 mengetahui akibat apabila tidak dilakukan konferensi? Kalau tidak dilakukan konferensi 3 bulan setelah kongres itu, maka PT dapat mengadakan konferensi ya, konferensi yang biaya ditanggung PT. Saya ada pertanyaan terkait tadi video yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Tadi kan kedua saksi melihat ya video tentang antrian panjang ya. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah sebenarnya ada absen tidak yang dilakukan oleh panitia? Atau seingat saksi berapa kali saksi melakukan absen dan terakhir atau absen? Begini. Ketika sudah kami di presidium di dalam ruangan, ya urusan absen itu ada di luar. Jadi kami tidak memantau, saya tidak memantau sampai sejauh itu apakah absen jalan atau tidak gitu di luar. Yang jelas kondisi di luar itu cukup ramai gitu, dan kami sudah siap di meja presidium. Jadi jadi tidak mengetahui apa yang terjadi. Tidak tahu. Tapi apakah ada panitia menyampaikan bahwa memang tidak terjadi apa absen tidak dilakukan atau ada yang melaporkan kepada presidium? Yang saya dengar memang awalnya ada absen yang menggunakan ini
elektronik. Ya, kemudian itu ada gangguan, dicoba untuk manual, tapi jumlahnya banyak. Ini yang saya dengar, yang saya dengar ya, informasi yang saya dengar. Ketika kenapa terjadi agak suara ribut-ribut keluar, gitu, katanya absen yang terganggu, sehingga dicoba untuk manual, tapi jumlahnya begitu banyak. Saya tidak tahu apakah itu absennya bisa jalan secara manual atau tidak. Terhadap permasalahan yang seperti ini di absen jalan, apakah ada dibicarakan dalam presidium? Belum. Panitia ada nggak yang melaporkan? Begini, di kongres ini kan ada panitia panitia pemilihan itu. Nah, ini yang bertanggung jawab semuanya. Jadi ketika itu sudah persepsi kami di presidium, kami menunggu semuanya sudah pada masuk, baru kita menjalankan. Urusan absen segala macam itu ada panitia yang mengatur, sehingga terpisah dia antara panitia dengan presidium. Jadi bukan presidium mengatur seluruh itu, ada panitia pemilihnya, ada panitia yang mengurus soal pendaftaran segala macam itu. Tahu saksi, absen itu penting nggak? Ya penting lah, mana-mana absen. Penting. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ada panitia yang melaporkan atau situasi yang memang absen itu tidak berjalan, itu tidak apakah dibicarakan di presidium? Tidak Ada, sampai itu. Tidak. Kalau Kak Albert? Ya, tidak dibicarakan. Yang tidak dibicarakannya apa? Mengenai absen, keseluruhan itu tidak disampaikan. Tahu Dari saksi depan absen itu, bagaimana? depan, terus antrian mereka ribut di luar itu setelah suasana itu pada saat mereka dikeluarkan, terus masuk itu yang terjadi ada sedikit keributan. Berarti absennya tahu saksi tidak berjalan gitu ya? Absen tidak disampaikan. Cukup. Karena Silakan ya. Saksi ya, menjadi presiden untuk saksi Pak Ahmad. Waktu saksi informasi itu hadir nggak dari awal sampai akhir? Maksudnya dari Acara kongres di Makassar pembukaan sampai kepada penutupannya. Apakah tidak, selesai? artinya tidak semuanya. Tidak semuanya. Pembukaan saya hadir, kemudian keluar lagi, itu sebagian ada item-item saya tidak. Untuk pelantikan sudah hadir. Di pelantikan Ketua yang baru saya sudah pulang. sudah pulang. Ya. Kalau Bapak ini Ya, tidak semua itu. tidak ada bicara semua, tapi hadir di kongres. Akhir Dari awal sampai akhir. dari awal sampai menjelang perhitungan suara terakhir itu saya tidak ada. Sudah pada tempat. Waktu dihitung suara Bapak sudah pada tempat. Tapi waktu pelantikan Bapak tidak hadir. Sudah meninggalkan tempat. Baik. Oke. Pada pertanyaan selanjutnya, waktu Bapak di pertengahan waktu mengambil suara ini, Bapak lihat ada kecepatan seperti apa kecepatan? Saya lihat Tidak melihat. cuma ada desak-desakan. Ramai seperti itu. Nah, sekarang di komisi itu siapa yang paling bertanggung jawab? Panitia kah, presidium kah, atau ketua ulama? Yang bertanggung jawab Dalam kongres itu, dalam acara kongres itu siapa yang bertanggung jawab? Apabila ada yang keberatan, ada yang tidak seperti itu, bahwa ini keberatan tidak benar suaranya. Pada waktu itu siapa yang paling bertanggung jawab itu siapa? Presidium kah, atau